تعالى وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والصديقين والعارفين وآبائنا وأمهاتنا وجدات ومشايخنا وجميع أولادنا وذرياتنا وتلاميذنا الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والمقالة التاسعة عشرة عن يحيى بن معاذ الرازي al-wa'id lahu lisanun fir raja khususun wa kalamun fil ma'rifah kharaja ilal balkha wa aqama biha muddatan wa raja'a ilaina sabur wa mata biha sanata samanin wa khamsina wa ma'atain. Tuba liman tarakat dunya qabla an tadarukahu wa banal qabrahu qabla an yadkhulahu wa arda rabbahu qabla an yalqahu. Wal maqalat tasyi'ata asyarata tining maqalah nomor 19. Tining maqalah nomor 19 pernikahan Yahya bin Mu'ad dari Imam Yahya bin Mu'ad ar-Razi. Al-Wa'idi se ahli abri mau itu. Lahu lisanun fir raja. Lahu peneka ikan di Imam Mu'ad ar-Razi. Tining lisanun lesan andi kalam-kalam fir raja dalam ngarep rahmat Allah khususan kelaban khusus. Wa kalamun ban kalam fil ma'rifati dalam ma'rifat. Imam Yahya bin Mu'ad ar-Razi menikah ahli maut itu yang kata-katanya banyak dalam masalah roja dalam kalam-kalam ma'rifat. Kharaja ila balkha, kharaja keluar bersera Imam Yahya ilal balkha wa qoma ban mukim bersera Imam Yahya bin Mu'ad biha dalam balkha muddatan dalam setung masa wa raja'a ban abali bersera Imam Yahya bin Mu'ad ila Nisabur dan Nisabur wa mata ban wafat bersera Imam Yahya biha dalam Nisabur sanata samanin dalam tahun belu wa khamsina ban 50 wa mi'ataini ban 200. Imam Yahya bin Mu'ad ar-Razi aslinya adalah Naisabur, Iran. Kemudian pindah ke Balkha. Balkha itu di Afghanistan. Dari Iran pindah ke Afghanistan, kemudian kembali lagi ke Iran, ke Naisabur, dan wafat di Naisabur tahun 258 Hijriah. Tahun 2 belum. Imam Yahya bin Razi ada tuba liman tarokat dunya qabla an tadarukahu wa bana qabrahu qabla ayyadkhulahu wa arda rabbahu qabla ayyalqahu.
tuba cek bagus liman eka andi orang taroka seatina aki pesiraman ad-dunya da dunya qabla an tatarukahu sebelum atina aki penapa dunya hada man tuba cek bagusah liman eka andi orang taroka seatina aki pesiraman ad-dunya da dunya qabla an tatarukahu sebelum atina aki penapa dunya hada man ay al khairu tening kebagusan al kasiru sebenya peneka liman eka andi orang sorofa seaguna aki peseraman abelanja aki peseraman amwalahu da banyak-banyak hartana man fi anwa'il khairi dalam cemah-cemah kebagusan qabla zihabiha sebelum elangah al awal qabla zihabiha sebelum elangah awal anhu dari imam dahuna Imam Yahya bin Mu'ad ar-Razi tuba liman tarokat dunya qabla an tatarukahu kebaikan yang sangat banyak cek berusah cek mapanah eka andi orang apa tarokat dunya qabla an tatarukahu orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan orang itu kus berusah orang seatin agi dunya menjauhi dunia sebelum dunia menjauhi orang tersebut menjauhi ajauhin dunia. Tapi yang dimaksud bukan kita menjauh dari uang, menjauh dari harta, enggak. Orang besar tak ada, bukan itu. Bukan meninggalkan, membuang harta itu bukan. Tapi maksudnya di sini adalah man sorofa amwalahu qabla fi anwa'il khair. Karena kaidahnya kan al-maluka adalah maqaddamta. Hartanya kamu atau harta yang benar-benar kamu miliki dan bermanfaat pada kamu adalah harta yang kamu belanjakan di dunia ini. Kalau harta itu bukan dibelanjakan berarti maluka liwarisikan. Kalau harta itu tidak digunakan bahkan ditetapkan ya simpen nang bangunnya di rekening banyak besena nang di mana bang mate bahwa liwarisika hartanya adalah milik ahli warisnya kamu. Orang yang meninggalkan harta-harta yang banyak tegula lebar dia mobil banyak rumah mapan itu adalah ya kalau ditinggal mati ahli warisika hartanya ahli waris. Yang kamu bawa, yang kamu sedekahkan itu, yang kamu belanjakan pada istri, belanjakan pada anak, belanjakan pada keluarga yang menjadi kewajiban kita. Itu adalah harta yang kita miliki, benar-benar kita miliki. Jadi malukah maqaddamta wa ma ta'akhir fawali warisika. Harta yang kamu miliki sebenarnya adalah harta yang kamu belanjakan, sedangkan yang kamu tinggalkan adalah untuk ahli waris. Jadi mumpung harta itu masih ada ya belanjakan ya. Tuba liman tarokat dunya qabla an tatrukahu. Khususnya orang-orang yang membelanjakan dunianya hartanya untuk dirinya sendiri ya. Dibelanjakan pada hal-hal yang wajib. Jadi sarafa amwalahu fi anwa'il khair. Gunakan harta itu pada hal-hal yang baik. Qabla biha anhu.
sedekah ya. Ya pokoknya ya anwaul khair kan ini ya. Harta-harta yang kita belanjakan untuk anwaul khair ya, untuk sedekah, untuk kewajiban, untuk zakat dan macam-macamnya adalah malukah. Harta yang benar-benar kita miliki adalah harta yang bermanfaat pada amal-amal kita sendiri. Untuk ahli waris, ya ceknya benarnya ya. Karena setiap orang itu punya harta masing-masing. Ya. Anak ya bawa harta sendiri, kompoi membawa harta sendiri, rezekinya bikin. Setiap orang itu pasti anti rezeki sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Jadi kita nggak usah khawatir. Kalau anak saya, kompoi saya di rumah, ya nggak usah jengkel-jengkel sana dulu. Seperti kita adalah amal-amal kita sebaik mungkin, amal sebanyak mungkin, sedekah sebanyak mungkin. Anwaul khair. Ingat-ingat ya, harta yang kita miliki benar-benar kita miliki sampai akhirat adalah harta yang kita tasarrufkan fi anwail khair. Harta yang kita belanjakan pada hal-hal yang baik. Itu benar orang sesoki. Orang sesoki apa? Orang yang maqaddam ya. Orang yang mendahulukan hartanya untuk kebaikan daripada ta'akhir ya. Ta'akhir pasti diwariskan. Padahal harta yang diwariskan belum tentu berjalan pada hal-hal yang baik. Belum tentu anak-anak kita dalam menjalankan harta itu pada hal-hal yang baik, menggunakan harta peninggalan dengan hal-hal yang baik. Makanya kita saja yang punya harta gunakan pada hal-hal yang baik. Kan mati dengan takdir, kan meninggal ya. Ya banyak orang meninggal, saudaranya meninggal nangis. Ketika saudara meninggal, istri meninggal atau suami meninggal, orang tua meninggal itu kadang-kadang kita akan nangis. Tapi nangisnya itu bukan nangis orang yang meninggal, kan? Huh? Iya, kebanyakan nangisnya karena lihatin nafsi. Nangis pada orang yang meninggal itu bukan nangis orang yang meninggal amalnya masih sekoni atau kerjaannya seperti itu, bukan. Tapi karena lihatun nafsi, menangisnya karena bagian yang kembali pada diri sendiri. Siapa saya beri nafal kok montan lagi mati kan deh. Mempak mati siapa saya beri bulan cekok itu ya. Jadi kembalinya nangisnya bukan nangisi mayit tapi nangisi pada bagian dirinya sendiri, siapa yang akan memberi belanja pada saya gitu ya. Siapa deh, itu ya. Tengah kematian nangis apa? Itu adalah nangisnya adalah susahnya karena lihatin nafsi. Kebanyakan itu menangisi orang yang mati itu biasanya kebanyakan adalah karena bagian pada diri sendiri yang akan hilang. Jadi bukan menangisi susah karena amalnya tanpa sekoni, amalnya pagi berapa semacam bukan ya. Tapi siapa saya beri nafkah untuk itu lihatin nafsi ini. Menangisnya adalah karena diri sendiri. Makanya sebelum harta itu digunakan oleh ahli waris atau pada hal-hal yang tidak baik ya gunakan pada anwaul khair. Wabana qabrahu qabla ayyadkhula. Wabana bangun pasira orang. Qabrahu dak kuburana orang. Man. Qabla ayyadkhulahu sebelum masuk pasira. Man udah qabrahu. Kusba orang siabangun kuburanna sebelum masuk ke kuburan. Ya. Bukan langsung ngalih tanah ya. Enggak ya. Jadi membangun kuburan sebelum dia masuk. Kusba orang adalah orang yang bangun kuburannya sebelum dia masuk kuburan. Bukan langsung pesen keramik ya, ngalih TV nenggudian ya. Ngalih TV nenggudian kemudian di keramik pagi engkau mon mate sahabat neng dina sudah siap ya. Iya mate neng bengkong nah ya.
Padahal orang mati itu tidak ketemu tempatnya. Ya. Bisa orang-orang Besuki meninggalnya di Malaysia. Ya. Di mana-mana badan yang Bali, matanya yang Besuki kan macam ya. Kemudian bangun kuburan di rumahnya, di samping rumahnya, ya mati di tempatnya itu ya. Jadi yang dimaksud dengan bana kobrahu qabla ayatul membangun kuburan sebelum masuk di anhamillah. Kelaban kau ngamal pesera orang, mandak bareng, fihi peneka tetap dalam ma, tining taunisun fil kubri, taunisun sema seneng fil kubri dalam kuburan. Di anamila kelaban kau ngamal pesera orang, mandak bareng, fihi peneka tetap dalam ma, tining taunisun ma seneng fil kubri dalam kuburan. Artinya bangun kuburan sebelum mati, ngamal-ngamal dan amal-amalan saya bisa seneng dalam kuburan, amal-amal soleh ya amal-amal terutama ya wakaf, ya amal yang terus ya. Kemudian waladun sholihun, ini adalah semuanya termasuk amalun mafihi taunisin fil kubri. Peninggalan yang peninggalan itu tetap bisa senang dari orang-orang yang berada dalam kuburan, atau memang amalnya amal bagus yang senang di dalam kuburan. Itu namanya membangun kuburan adalah materi kuburan ya, amal-amal bisa bermanfaat pada dalam kuburan. Wa arda rabbahu nomor 3, Gus bagus orang adalah orang se arda rabbahu qabla ayyal qahu wa arda nuprerido besera man robbahu da pangeranah man. Gus bagusa orang adalah orang se nupre nyare ridona pangeranah man. Bimtisa di amrihi kelaban norok da perintahna robbahu, bimtisa di amrihi kelaban norok da perintahna Rabbahu wajtina bin nahyihi ban ajawin laranganna Rabbahu qabla ayyal qahu sebelum atemu pasira man huda Rabbahu bil mauti kelaban mati. Gus bagusa orang se nomor 3 adalah orang se nyari ridhona Allah Ta'ala sebelum meninggal dunia. Mumpung kita di nyari ridhona Allah. Carana bimtisa li amri laban norok dan nyak perintahna Allah ban ajawin barang-barang selarang Allah. Ini adalah nukri ridhona Allah. Semuanya amalan-amalan yang wajib kita kerjakan karena apa? Lillahi ta'ala. Barang-barang selarang ajawin karena nukri ridhona Allah. Ini adalah tuba cek berusaha membaca orang se nyupre ridhona Allah Ta'ala laban lakonin bareng-bareng saya perintah berajauin bareng-bareng saya larang sebelum meninggal dunia. Mumpung kita di dunia baginya nyari sano kebeh nyari ridhona Allah. Wal maqalatu dining maqala al-isrun se nomor 20. An aliyin dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu. Sabuna Sayyidina Ali man tining orang lam yakun setad indahu dalam setikna man penapa sunnatullahi sunnatullah dalam bana Allah adatuhu adata Allah. Orang saya tidak berpegangan dengan sunnatullah wa sunnatu rasulihi ban sunnah Rasulullah ay sya'nuhu tekesar sunnatu rasul sya'nuhu tingkana rasul dalam pana rasul wa sunnatu awliyaihi ban sunnah awliyaihi banyak-banyak walina Allah ay amrihim perkara aulia. Orang yang tidak berpegangan dengan sunnatullah, tidak berpegangan dengan sunnah-sunnah Rasul,
tidak berpegangan dengan sunnah-sunnah aulia illah. Falaisa maka tad fi yadihi dalam tangan man panapa syai'un situng perkara. Ai falaisa maka tad lahu ekan di umat syai'un panapa situng perkara yuktaddu seyangkep editong panapa bihi ma falaisa maka tada lahu kan diiman panapa syai'un situng perkara yuktaddu seyangkep panapa bihi kelaban ma ada guna sayyidina Ali man lam yakun indahu sunnatullah wa sunnatu rasulihi wa sunnatu awliyaihi falaisa fi yadihi syai'un. Orang yang tidak berpegangan dengan sunnatullah, adat-adatnya Allah, tidak berpegangan dengan sunnah-sunnah Rasul dan sunnah-sunnah aulia illah, orang itu tidak punya apa-apa semasa hidupnya. Laisa lahu fi yadihi syai'un. Orang miskin tadi apa? Namanya laisa fi yadihi syai'un. Tidak memiliki sesuatu apapun. Kenapa? Tidak berpegangan dengan sunnah Rasul, sunnatullah dan sunnah aulia illah. Kila etanya kilahu dak Sayyidina Ali. Ini kalau Sayyidina Ali, orang yang tidak berpegangan dengan sunnah Rasul, sunnatullah dan sunnah aulia ini, orang itu tidak mempunyai apa-apa. Kila etanya kilahu dak Sayyidina Ali. Aili aliyin dak Sayyidina Ali. Ma sunnatullah, ma ini panapa sunnatullah, aneka sunnatullah. Apa yang dimaksud dengan sunnatullah? Orang yang tidak berpegangan dengan sunnatullah berarti laisa lahu syai'un, tanpa apa. Apa yang dimaksud dengan sunnatullah? Qala Sayyidina Ali Sayyidina kitmanus sirri. Saya maksud dengan sunnatullah adalah kitmanus sirri, menyimpan rahasia. Menyimpan rahasia. Menyimpan rahasia. Wa huwa tining asir ma peneka bereng. Rahasia itu apa? Rahasia adalah ma bereng. Akhfahu senyamarati senyimpen budak ma kesiraan nasu manusia minal hadisi dari ucapan inda syahsin dalam situng orang. Fakit manusiri maka ini menyimpan rahasia peneka wajibun wajib. Artinya sini kan kitmanu sirri wajibun. Menyimpan rahasia hukumnya wajib. Apa rahasia? Rahasia adalah ma'akhfahun nasu minal hadisi inda syahsin. Sesuatu yang disamarkan, disimpan oleh seseorang. Sejatinya keluar ada rasa totis. Kalau diketahui orang maka ada rasa malu. Dikatakan rahasia. Bikin manusia wajib. Orang yang tidak bisa menyimpan rahasia, maka orang itu tidak sama dengan laisa fiya di syai'un. Orang itu tandi paham, tandi ilmu yang diangkat. Repot ya, nyimpan rahasia itu repot. Makanya tidak boleh, tidak ada seorang pun yang dipercaya dengan suatu rahasia. Tidak ada seorang pun yang bisa dititipi rahasia. Sampai al-khotib ya, atau al-alim al-khotib yang khotib ya, ahli pidato ya tidak bisa dititipi rahasia, tidak bisa, di kepercayaan tidak bisa. Ya kadang menoreng kan langsung pas saat itu gitu lah, menoreng awam kan gitu.
Ustadz itu Pak Dur itu itu memang orang awam. Menarik orang alim, ada suatu cerita, ada seseorang, ya. Ada suatu kejadian, ada, kalau saya sebutnya apa? Itu adalah bagian daripada menyebarkan rahasia. Termasuk bagian ya daripada menyebarkan rahasia adalah menyebut seseorang tapi tidak disebutkan namanya, ruya. Ya. Beda situng cerita. Siapa? Tak disebutnya apa Anda? Tak. Sakingnya cerita itu ekeding di ori. Nah itu orang yang marah, musuh. Ya. Kecuali hal-hal yang baik diceritakan ada seseorang. Ya. Tapi ada cerita yang negatif, kemudian sakingnya orang yang punya cerita itu mendengar, musuh bagus. Tapi ruya anfulamin ya. Beda orang lembut. Ya. Siapa? Tak usah sebut nyaman. Ya. Itu sama, termasuk adalah ifsa'us syirri, termasuk menyebarkan rahasia seseorang adalah ketika khotib mengatakan ruya an fulani, ya. Boleh situ orang anu deh. Siapa papa badai. Itu termasuk ifsa'us syirri. Ya. Jadi makanya tidak ada seorang pun yang bisa dititipi rahasia itu tidak. Bahkan orang yang paling mengkhianati adalah orang yang paling dekat sekalipun. Orang yang paling berkhianat adalah yang paling dekat. Rahasianya bocor siapa? Ya orang semua saya menyebarkan tak kira orang dia jauh. Mau tak kenal ya apa berarti? Ya, paling orang-orang yang dekat adalah orang yang apalagi ya orang-orang dekat adalah orang yang nggak bisa dipercaya dengan satu rahasia. Cek lagi boleh, kedua boleh, iya. Cukup kamu yang tahu. Ya, ya pergi kan cukup kamu yang tahu. Sampai sedisa cukup kamu yang tahu. Kan? Cek lagi, ya. Sekampung bakun cek lagi dekat itu ya. Termasuk ifsya'us syirri. Gila. Ma sunnatur rasul. Saya nomor 2. Orang saya tak berpegangan dengan sunnah-sunnah rasul, termasuk orang yang tidak ahli ilmu. Apa? Ma sunnatur rasul qala Sayyidina Ali. Al-mudaratu bainan nasi. Sunnatur Rasul adalah al-mudaratu bainan nas. Senang dalam antara manusia. Toleransi kalau sekarang. Mudaratu adalah toleransi bainan nas dalam antara manusia. Moderasi, toleransi itu adalah saling menghormati adalah mudaratu. Termasuk sunnatul Rasul adalah mudaratun nas, toleransi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Rasul memberi contoh dengan orang Yahudi bagus, dengan orang-orang Nasrani bagus, sehingga antara Nasrani dan Yahudi disatukan. Ya, jual beli dengan orang-orang Yahudi, transaksi dengan Yahudi, Nabi mengerjakan. Ya sama kita adalah harus mudah saling toleransi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tujuannya apa? Karena noro sunnatul Rasul. Jadi sunnatul Rasul itu bukan hanya nikah melolo ya. Apalnya kita apa? Sunnatul Rasul al-nikah ya. Saya hafalkan itu ya. Sunnatul Rasul malam Jumat ya. Sunnatul Rasul malam Jumat. Padahal sunnatul Rasul diantaranya adalah mudaratu bainan nas, toleransi dengan orang-orang yang ada di sekitar, berbuat baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita.
Kama qala ba'duhum akati ordina ada beberapa ba'duhum sebagian ulama wa darihim ma kunta fi darihim wa ardihim ma kunta fi ardihim wa darihim ma kunta fi darihim wa ardihim ma dumta fi ardihim wa darihim kotu toleransi di bina kebi dan manusia kotu bagus di bina kebi him dan manusia ma kunta dalam selakina beda sambian fi darihim dalam romana manusia wa ardihim banyari hari donah manusia madumta dalam selakina beda sambian fi ardihim dalam bumina manusia. Ini lapan darun tapi maknanya tidak sama ya. Darihim saya pertama maknanya toleransi, tapi fi darihim dalam rumahnya manusia. Wa ardihim maknanya adalah mencari ridho. Kemudian fi ardihim dalam bumi, dalam tanah ardh. Ridho fi ardihim. Ada tulisannya wa ahyihim ma kunta fi hayyihim. Terusannya ada itu wa hayyihim fi ma kunta fi hayyihim. Wa darihim kotu toleransi bagi ma kunta fi darihim selagi kamu berada dalam romana seseorang. Ini diantaranya adalah mudara adalah darihim fi darihim. Ketika kita berada dalam romana orang, ya kita harus menghormati apa yang dimiliki orang itu. Toleransi dengan apa? Adaptasi dengan orang yang punya rumah. Punya kita menjadi tamu pada rumahnya seseorang, rumahnya orang itu sudah cocok, katanya orang ya andi kompor, andi rumah, andi meja, ditata sebaik mungkin. Kemudian saya datang ke rumahnya. Ketika datang, oh tak lebur mon bodo meja nggak riajo, mon bodo lumari nggak ini tak lebur, kompor nggak itu pak apa? Ya gak bagus sih. Selagi kita di rumahnya orang, ya kita harus adaptasi dengan apa yang dimiliki. Tak usah ngatur sendiri rumah. Ya. Tak usah ngatur sendiri rumah. Ya, kita harus adaptasi, toleransi dengan apa yang dimiliki orang itu. Ya. Dari himma kuntafi. Kalau kita di rumahnya orang, ya harus kita menyadari bahwa kita di rumahnya orang. Makanya saya ngosokan, ketika di rumah ngosok melalui. Saya atuwat, saya cereng juga ya. Ya bener mana orang macam ya. Oh, boleh kak kecil ya bu. Biasanya atuwat ya cereng romana kalau neng romana orang ya neng kecil. Ya. Itu namanya dari himma kuntafi dari. Wa ardihim ma kuntafi ardihim. Carilah ridho seseorang ketika kamu ada di tanahnya. Ketika kita ya sama dengan kita kalau darihim di rumahnya, kalau kita adalah ardihim, kita mengembara di suatu tempat asalnya dari Samana kemudian menempati suatu daerah ya, di ardihim mengembara dari Sumenep ke Besok ya kita harus nyari ridho yang Besok ya jangan mentang-mentang orang Sumenep jangan ya. Ya apa yang menjadi aturan di RT-nya menjadi peraturan di desa nasihat di tempat ya ikuti. Oh nentang bengkot ada nggak ria paknya ya tahu ya. 17-an sekarang mengbina ada apa masang bendera, masang umbul-umbul. Oh menang Madura tak ada, Pak bengkot ada, Pak tahu salah ya. Mbak nang berada di masa sekarang, berada yang besok, ya arti ya. Noro apa yang menjadi peraturan di tempatnya ya. Wa ardihim madum fi ardin carilah nyari aman. Wa ardin kan nyari aman, nyari ridho, nyari nyaman ketika berada di tempatnya orang lain.
Cak mentang-mentang yang kota tuh, iya. Nang kota tuh nggak ini, ya. Bina saya buat nang bina saya macam. Ya no orang bina apa nang ada bina kan gitu. Hingga wa ahyihim ma kunta fi hayyihim, hormati seseorang ketika kamu ada di tempatnya orang itu, hormati. Ketika kamu ada di suatu kaum, maka hormati apa yang terjadi di kaum itu. Mati tantar kebeli mana ya? Tempat kebeli pada macam-macam. Kita tidak menghormati ya. Memulai dari beli kan ya. Iwa dari himakun dafidarin ini termasuk adalah sunnatul rasul, adalah toleransi, moderasi dengan apa yang ada di sekitar kita. Termasuk orang lamkana rasul. Wakilah ma sunnatu awliyaihi, orang yang tidak ya di atas malam yakun sunnatu awliyaihi kaisa fi ayat yang saya termasuk orang yang tidak punya ilmu dan dipegangan apa-apa, orang yang tak norok tidak lampana wali-walina Allah. Ma sunnatu awliyaihi ma ini pana apa beneka sunnatu awliyaihi sunnatu lampana banyak-banyak walina Allah. Qala sira sayyidina Ali ihtimalul adza anin nas, ihtimalul adza narema esake en anin nasi dari manusia, sabar ketika disakiti orang, panarema ketika disakiti orang. Termasuk sunnatu awliyaihi ya. Ihtimalul adza, ketika kita disakiti panarema. Selain kaful adza, ya. Kalau kaful adza wajib, ya wali atau kaful adza. Termasuk wali min auliya kan kaful adza. Tidak menyakiti orang, kaful adza, mencegah dari menyakiti orang. Bilisanihi wa af'alihi, dengan lesannya atau dengan anggota badannya. Tak mukul, tak mitka, tak nantu, itu adalah lebih af'alihi. Walisanya kaful adza. Termasuk sunnatu awliya adalah ihtimalul adza. Ketika tantu cubit kocaen panarema dengan sabar. Mentero dadi wali kan gitu ya. Mentero dadi wali ketika disakiti orang sabar. Termasuk min alamatil auliya adalah idza'u imrohatihi bilisanihi wa af'alihi. Min alamatil auliya ya. Tanda-tanda daripada kewalian adalah orang itu disakiti oleh istrinya baik dengan ucapan atau dengan perkataannya. Mau nanti ini cerita. Kita cerita-cerita dari imam-imam yang terkenal ya, imam-imam yang terkenal rata-rata disakiti oleh istrinya. Bilisanihi wa af'alihi. Termasuk yang punya aurat yang kita banggakan ya. Hizbur Rifai ya. Imam Rifai itu disakiti oleh istrinya, sering dipukul pakai centong, itu sering gitu ya. Dengan alat-alat dapur. Imam Syekh Rifai dipukul pakai alat-alat dapur. Karena Imam Rifai kan miskin, kemudian istrinya agak kaya, kemudian suruh kerja terus. Ketika kerja tidak cocok langsung dipukul pakai alat-alat dapur sehingga baju-baju yang putih banyak yang hitam. Karena apa? Karena alat-alat dapur. Imam Ali Al-Khawwas ya, sama Imam Ali Al-Khawwas termasuk sering disakiti. Kemudian Imam Abdul Razak ya, sering disakiti bilisanihi wa af'alihi.
Montro dadi wali pesabar esakin istri-istri itu. Jadi ibtila minal azwaj adalah alamatul wilayah kan itu. Kata Imam Ghazali kan gitu ya. Al ibtila minal azwaj ya. Ibtila minal azwaj min alamatil auliya. Min alamatil wilayah ya. Ujian dari istri-istri adalah termasuk tanda-tanda kewaliannya seseorang. Jadi asobru, makanya asobru ala lisanil nisa mimma yumtahanu bihil auliya. Sabar dari ucapan-ucapan setak nyaman dari istri adalah termasuk ujian-ujian daripada wali-walina Allah. Jadi yang menyakiti banyak bukan orang-orang jauh ya. Imam Abu Hasan Asyadili yang menyakiti bukan orang jauh, orang di sekitarnya ya. Tak cocok dengan Abu Hasan Asyadili, diusir dari rumahnya sampai ngungsi ke tempat yang jauh, disakiti rata-rata sampai kalau Imam Abdul Razak itu ya, Imam Syekh Abdul Razak katanya Imam Ali Al-Khawwas dia diusir dari kamarnya. Teh itu apa? Fisawami ya nangker nang kamarnya. Teh itu nang nangker ya. Ada kamar khusus ya, di kamar khusus tempat tepung malam itu. Memang kalau malam diusir sama istrinya itu. Sampai kerjaan Pak nyari kaju, ya nyari kaju siang, nyari kaju malam, soro tepung neng tempat-tempat tertentu tak boleh masuk ke rumah. Ya, jadi makanya ya as-sabru ya. Enggak santri-santrinya ya Sayyidi mengapa kamu disakiti istri sampai lama sampai beberapa tahun masih sabar ya, karena sabar menghadapi istri saya mendapat makom semacam ini. Saya mendapat makom yang tinggi karena sabar atas disakiti oleh istri saya. Min azwaj ya. Jadi ibtila minal azwaj bani zawja ya. Situng kalau zawja situng minal azwaj banyak ya. As-sabru alal aswad menika samratul wilayah wa ulul maqam. Mun sabar disakiti oleh istri maka akan menjadikan tingkatan wilayah dan izzatul maqam, ulul maqam. Derajat yang tinggi. Ya sabar ya. Mengapa menjadi sabar pada disakiti istri menjadi menyebabkan samrohnya menjadi wilayah dan maqamul ulu? Karena umpamanya membalas kan bisa. Suami itu akan mukul istrinya ya bisa, ngusir istrinya bisa, memisah istrinya bisa. Tapi semua itu oleh aulia tidak dikerjakan. Umpamanya mukul ya tidak dipukul, tidak memukul ya tetap sabar. Nah, berkuasa, umpama membalas itu kuasa bisa, tapi tidak membalas itu dikatakan sabar. Kan sabar itu, sabar adalah umpamanya membalas itu bisa, tapi tidak melaksanakan pembalasan itu dikatakan sabar. Kalau memang takut saya ya benih-benih sabarnya ya, mungkin takut ya. Ada patir membalas takut raja orang raja membalas ada gue mati aja gue ya mau negocain sabar ya mau ngocain gue membalas ya pokok kadang gue ya benih takut ya benih sabar takut jadi
Yang sabar ini adalah umpanya membalas itu bisa, tapi tidak dilaksanakan pembalasan karena ihtimalul adil. Panare karena ya nopre ridhona Allah. Oh ya, ya. Ya. Niatin mek pola tetih wali-walina Allah Ta'ala ngadepin sabar-sabarnya ya menghadapi istri-istri itu ya. Ya istri-istri, mau istri situ mungkin sabar ya, mau istri-istri saya gitu ya. Ya memang ada bagian ulama yang mencari istri apa? Istri yang keras, istri yang pemarah. Ada apa? Agar disakiti gitu ya. Nyari ibtilah, nyari ujian. Jadi qalla ahadun minal auliya illa wa huwa tahta hukmi imra'atin tuzihi bi lisanihi wa af'alihi. Sekoni orang-orang yang menjadi walinya Allah Ta'ala kecuali dia mempunyai istri yang menyakitkan. Qalla ahadun minal auliya illa wa huwa tahta hukmi imra'atin tuzihi bi af'aliha wa lisaniha. Jadi memang banyak wali-walinya Allah Ta'ala itu yang mempunyai istri-istri yang galak itu ya. Jadi mon istrinya sabar, nyari boleh, nyari saya keras. Nyari saya kasar. Jadi umumnya bisa menyakiti, bisa sabar. Jadi mon andi istri penurut, nyari boleh, saya kasar. Mek pola. Jadi termasuk sunnatul auliya ya. Lalampana wali-walina Allah Ta'ala itu adalah dikatakan Sayyidina Ali gini. Sunnatul auliya ini adalah ihtimalul adza. Menerima disakiti orang termasuk adalah istri. Bahkan dikatakan qalla'atun minal auliya illa wa huwa fi hukmi ra'atin tu'zihi bilisaniha wa faniha. Sekoni orang set wali-wali Allah Ta'ala itu tidak mempunyai istri yang gawat. Jadi sebenarnya istri-istrinya aulia adalah orang-orang yang gawat. Warna kikirnya luar biasa. Wa kanu man qablana minal umam yatawassaluna. Wa kanu bada pasera orangnya. Aduh, wa kanu bada man orang qablana sebelum kita semua minal umami dari umat-umat yatawassauna saling wasiat pasera man. Wa kanu bada basera orang banyak man qoblana nyatana orang qoblana sebelum kaula sataja minal umami dari banyak umat peneka yatawassauna saling wasiat basera man qoblana ayusi awasiat basera ba'duhum sebagian dari man qoblana ba'dan sebagian lain. Bisalah si solin gelaban telok banyak-banyak perkara. Orang-orang terdahulu ya, itu saling wasiat antara satu dengan yang lain. Jadi kita mengikuti bisa ini. Mangkoblana minulum yatawassauna saling berwasiat. Artinya saling wasiat. Yusi ba'duhum ba'dan. Yusi wasiat pesera ba'duhum sebagian dari al-umam ba'dan sebagian lain. Wasiat bisalah si hisolin kelaban telok banyak-banyak perkara. Wayataka tabuna ben saling kirim surat. Les tulisan kan kirim surat.
yatakatabuna saling kirim surat peserat al-umam biha kelaban salah sihisori, saling wasiat dengan 3 perkara dan saling surat-suratan dengan 3 perkara. Ayyursilu ngeren peserabak duhum sebagian umam alkitabat ada surat ngirim surat bitil kasalasi kelaban kadisa telok ila ba'din da sebagian lain. Umat-umat terdahulu, orang-orang lamba itu saling wasiat dengan 3 perkara. Yursilu ba'duhum alkitabah, saling kirim surat. Kalau sekarang tidak usah suratan, cukup pakai WA ya, saling wasiat antara satu dengan yang lain. Ya bisa saling wasiat itu biasanya kan ya seperjuangan ya, sesama teman itu kan bisa saling wasiat, saling mengingatkan. Kalau dari bawahan takut kan ya. Bawahan mengingatkan pada atasan takut. Tapi kalau teman seperjuangan ya, itu biasanya saling wasiat itu bisa. Saling kirim surat, ya saling kirim WA, kancana salah ya, diperingati. Itu kalau sama-sama teman insya Allah bisa. Kalau dari bawahan ke atas ya, bisa. Makanya ba'duhum ba'dum, sebagian pada sebagian yang lain. Kita ikuti ini. Jadi kalau ada teman-teman kita ya, ada yang salah ya kita saling mukatabah ya. Kita kirim surat atau saling wasiat. Kenapa setiap orang itu biasanya lampana itu kan tiap hari berbeda dengan hari kemarin, besok beda dengan hari sekarang. Ketika kita atau teman kita keluar dari ketentuan-ketentuan, maka kita harus saling memberi wasiat, saling wasiat tawasau wa takatabuna. Ya kalau nggak langsung menghadap langsung ya pakai ya takatabuna. Kirim dia kamu salah ya. Tolong diperbaiki ya, tolong diperbaiki lampana ya, tolong diperbaiki ucapannya kan gitu. Ya takatabuna wa tawasau. Apalagi yang menjadi atasan, kalau sudah menjadi atasan biasanya repot akan diperingati kan repot. Ya harus ya teman-teman sejawat yang bisa. Jadi Pak Kepala, umumnya kepala repot. Siapa yang mau memperingati? Ya teman. Tawasau nak ba'duhum ba'duhum. Man amila syai'an minal a'mali li akhirati kafahullah li amradinihi wa dunyahu wa man ahsana sariratuhu ahsanallahu ala niyatahu wa man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Ini yang sering diingatkan, diwasiatkan antara satu teman pada teman yang lain. Man amila syai'an minal a'mali li akhiratihi kafahullahu amradinihi wa dunyahu. Man tining orang amila sing amal paseraman syai'an dek situng-situng perkara minal a'mali dari banyak-banyak amal li akhiratihi karena akhiratah. Orang sing ngamal situng-situng amal niatannya li akhiratihi karena akhirat man kafahu maka nyokopin man pasirah Allah amrodinihi da urusan agama man wa dunyahu ban dunyana man ay fahuwa maka tining man peneka fi hifdillahi dalam hifdullah jaga bareng Allah Ta'ala fi jami'i ahwalihi dalam sekapina banyak-banyak tengkana
Orang sing ngamal apa wae, amal syai'an minal amal, apapun yang kita kerjakan, kalau kita niati li akhirati, halaqah kasabah niat lillahi ta'ala nyari nafakona istri dan anak. Muka toko karena lillahi ta'ala apa? Me oleh bese kebai nafakah belanjana istri dan keluarga lillahi ta'ala. Jadi semuanya untuk kewajiban. Niat makan ditakawi lil ibadah. Niat ajaran karena narak perintah Allah. Semuanya di akhirati. Orang yang semua amal-amalnya diniati akhirati, nyari PC, nyari jabatan semuanya karena di akhirati, maka kafahullahu amrodinihi wa dunyahu, maka akan dijaga oleh Allah Ta'ala fi jami'i ahwalihi. Urusan-urusannya, jabatannya semuanya akan dijaga oleh Allah. Karena apa? Niatannya karena Allah ya. Orang yang ibadah ya, orang yang ala apa ngamal apa urusan dunia diniati untuk akhirat. Entar ke sabah, entar tani, entar ke burung, entar ke kantor, semuanya diniati lillahi ta'ala karena naruh perintah Allah Ta'ala. Maka semuanya akan dijaga oleh Allah. Jadi fahuwa fi hibdillah fi jami'i ahwali, akan dijaga semua urusan dunia, ya urusan akhirat akan dijaga oleh Allah. Jabatannya akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Karena niatnya lillahi ta'ala. Jadi semuanya apapun yang kita kerjakan, kita niati semuanya lillahi ta'ala. Niat makan kita qawli ibadah, niat demam kita qawli ibadah, kuat ibadah, akan kuat ibadah. Ala apa? Bisa beri belanja anak, belanja sekolah anak, ini adalah kemudian di akhiratihi, maka semuanya adalah fi hiddillahi fi jami'i ahwalihi, akan dijaga oleh Allah Ta'ala kesemuanya, urusan akhiratnya dan urusan dunia akan dijaga oleh Allah. Wa man ahsana wallahu alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malaa'il a'la ila yaumil. Allahumma anta alim bi dzunubina faghfir wa anta alim bi qulubina fa aslihha wa anta alim bi uyubina fasturha wa anta alim bi hajatina fa'inna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi barakatil Fatihah. Ya Allah ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.